Episode 10 Marry My Husband dimulai dengan Min Huan mengamuk setelah Jiwon putus dengannya. Ibunya juga menyuruhnya pergi karena membawa gadis yang tidak pantas seperti itu. Min Huan menyerbu ke rumah Jiwon, tapi dia tampaknya berada di apartemen yang berbeda. Ji Hyuk dan Hui Yeon muncul dengan hadiah pindah rumah dan kami menyadari bahwa Jiwon pindah rumah. Ketika seorang pria membuka pintu apartemen lamanya, Min Huan juga menyadarinya. Di rumah baru Jiwon, Hui Yeon membahas bagaimana Jiwon membayar sewa kepada Ji Hyuk dan tinggal di gedung yang sama dengannya juga. Hui Yeon kemudian melihat keduanya berbagi momen. Ketika mereka pergi, Hui Yeon menusuk Ji Hyuk dan bertanya apakah dia menyukai Jiwon. Dia bersikeras bahwa dia hanya membantunya. Di tempat kerja keesokan harinya, Min Huan menyerbu Jiwon tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Jiwon menamparnya. Dia mengeluarkannya sebagai penipu dengan menampilkan celana dalam merah di depan semua orang, yang dia klaim telah ditemukan di mobilnya. Dia menyegel kesepakatan dengan melemparkan cincin pertunangan. Desas-desus tentang perselingkuhan Min Huan dengan cepat menyebar ke seluruh kantor. Min Huan mengelilingi Su Min tapi dia bilang celana dalamnya bukan miliknya. Joran dan Hui Yeon menawarkan kenyamanan kepada Jiwon. Gadis-gadis lain bertanya pada Jiwon apakah dia tahu siapa gadis itu. Di tempat lain, Su Min memberitahu Min Huan bahwa ia jatuh cinta dan tidak melakukan kesalahan. Min Huan menolak Su Min dengan mengatakan bahwa dia bukan materi pernikahan. Manajer Gyeong Uke, yang telah kembali bekerja, tiba-tiba muncul di tempat kejadian dan menyerang Min Huan karena menyakiti Su Min. Kerumunan berkumpul dan orang-orang menyadari Su Min adalah wanita yang berselingkuh dengannya. Gosip dan drama terus meningkat. Jiwon berada di rumah barunya ketika Su Min mengirim pesan dan memintanya untuk tidak mempercayai orang lain. Jiwon tidak menanggapi. Keesokan harinya, ada masalah dengan pemasaran untuk peralatan makan dan ditemukan kesalahan Min Huan dan Su Min. Setelah masalah di supermarket, mereka menyalahkan toko itu sendiri dan akibatnya produk mereka ditempatkan di belakang. Joran memberitahu mereka berdua dan sekali lagi rekan kerja mereka memandang rendah mereka. Seok Jun, dalam perannya sebagai Hari, memberitahu Min Huan bahwa ia akan dipindahkan ke departemen yang berbeda. Su Min diberitahu bahwa, sebagai pekerja kontrak, dia akan dilepaskan. Di rumah, Su Min yang putus asa mencoba menelepon Jiwon lagi tetapi tidak bisa melewatinya. Seok Jun memberikan kejutan lain, kali ini ke Gyeong Uke, dengan mengatakan kepadanya bahwa Joran akan menjadi bosnya. Tidak dapat menerimanya, dia mengundurkan diri. Dia mencoba untuk memerintahkan Joran sekitar untuk terakhir kalinya tapi Jiwon mengatakan padanya untuk tidak memenuhi. Sementara itu, Joran terus mengalami sakit perut. Dia kemudian menemukan Seok Jun di gudang. Sebuah kilas balik menunjukkan bagian dari percakapan mereka dari masa lalu, di mana Seok Jun menyuruhnya pergi karena melompat ke kesimpulan tentang orang-orang. Dia kemudian mengakui bahwa Jiwon harus dipromosikan untuk proyek peralatan makan daripada dia. Ketika dia mengkritiknya karena menjadi pushover, dia memujinya karena keterus-terangannya. Kembali ke kantor utama, Joran mengaku kepada Jiwon bahwa dia seharusnya melakukan ini lebih awal sendiri. Jiwon menghargainya. Saat itu, Hui Yeon berlari masuk dan menyuruh mereka turun. Di lantai bawah, pasangan dari Jomart membuat keributan besar. Wanita itu menamparkan Jiwon dan menuduhnya menyalahkan mereka karena memalsukan insiden alergi. Jiwon melihat surat yang mereka bicarakan di posting online, dalam tulisan tangannya dan ditulis atas namanya. Tapi dia tahu Su Min memalsukannya. Dia memanggil Su Min keluar, yang mencoba untuk diam-diam keluar dari gedung. Jiwon menariknya ke arah pasangan itu dan menunjukkan kepada mereka bukti skema Su Min, termasuk profil Instagram palsu atas nama Jiwon. Sekali lagi, Su Min diekspos di depan semua orang dan meminta maaf kepada pasangan serta Jiwon. Sambil memohon kepada Jiwon, dia mengungkapkan bahwa dia hamil. Kemudian, Min Huan, benar-benar terguncang oleh kehamilan mengungkapkan, minum sendiri. Dia mabuk dan jatuh di jalan, ketika dua pria menculiknya dan mengikatnya. Mereka tidak lain adalah teman Ji Hyuk, yang berpura-pura menjadi rentenir yang meminta pembayaran. Min Huan mengatakan dia akan segera menikah dan berjanji untuk membayar dengan uang orang tuanya. Setelah itu, Ji Hyuk berterima kasih kepada teman-temannya untuk melakukan ini.
Min Huan mendekati ibunya dan meminta uang tetapi mendapat pukulan yang pantas dia dapatkan. Dia kemudian pergi ke Su Min dan mencoba untuk menebus kata-kata kasarnya. Su Min terus meratapi bagaimana Ji Won selalu berdiri di sampingnya tidak peduli apa. Min Huan menawarkan untuk menjadi orang itu untuknya dan memintanya untuk menikah dengannya. Ji Won minum dengan Hui Yeon dan Joran di bar Eng Ho. Dia bertanya-tanya bagaimana Su Min hamil karena dia positif bahwa Min Huan menderita azoospermia. Seok Jun menawarkan laporan lengkap tentang kejadian kepada kakek Ji Hyuk, yang memutuskan untuk bertemu Ji Won. Ji Won diundang dan mereka berdiskusi dengan jujur. Ji Hyuk masuk, marah pada kakeknya, tetapi Ji Won mengatakan kepadanya bahwa percakapan itu baik-baik saja. Sementara itu, Su Min memasang iklan anonim untuk tes kehamilan positif dan foto sonografi. Ji Hyuk memberitahu Ji Won tentang masalah keuangan Min Huan yang akan menekannya untuk menikah. Dia kemudian mengajarkan Ji Won untuk menembak senapan, sambil berpikir dalam hati tentang betapa dia peduli padanya. Sekarang saatnya Natal dan baik Ji Won dan Hui Yeon sedang makan di apartemen barunya. Eng Ho panggilan dan Hui Yeon memaksa Ji Won untuk mengangkat telepon. Hal berikutnya yang kita lihat adalah Eng Ho dengan canggung mengemudi di mobilnya. Saat mendiskusikan mengemudi, Eng Ho dan Hui Yeon mengungkapkan bahwa Ji Hyuk mabuk dan pingsan di restorannya. Hui Yeon kemudian mengklaim memiliki rencana Natal lainnya dan meninggalkan keduanya sendiri. Kecuali itu bohong dan dia pergi bergaul dengan kakaknya. Ji Hyuk sedang makan es krim dan terlihat dalam suasana hati yang masam. Meskipun dialah yang menyuruhnya untuk menjebak Ji Won. Sementara itu, Ji Won dan Eng Ho bersenang-senang di gelanggang es. Tapi Ji Won kemudian memotret dirinya di sana bersama Ji Hyuk. Ketika dia menurunkannya, Ji Won dengan lembut menyiratkan bahwa dia melihatnya sebagai teman dan tidak lebih. Dia kecewa tetapi mereka meninggalkan hal-hal dengan catatan bahagia. Sambil berjalan menuju pintu, Ji Won melihat Ji Hyuk menunggu di luar. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mengatakan sesuatu. Mereka pergi ke apartemennya yang semuanya dihiasi dengan dekorasi Natal. Dia mengakui dia mendengar percakapannya dengan Eng Ho dan bertanya mengapa dia menolaknya. Ji Won mengakui dia terus memikirkan Ji Hyuk saat dia bersama Eng Ho. Dia mengakui betapa pentingnya dia baginya dan membungkuk untuk menciumnya. Dia dengan penuh gairah mencium punggungnya dan episode itu berakhir.